Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veriska Maulia, NPM 18024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang dilakukan pada perencanaan ex ante, yaitu metode AHP, sebagai syarat UTS Teknik Evaluasi Perencanaan. Dengan mengambil suatu karya ilmiah yang berjudul Pengembangan Kriteria-Kriteria Rencana Pemindahan Perkantoran di Kota Pekanbaru berdasarkan AHP, atau Analytical Hierarchy Process, di mana studi kasus yaitu Kota Pekanbaru, karya Arisan Dakia Fitri dan Rifki Iksan. Pertama, latar belakang. Sebagai bentuk upaya pemerataan pembangunan, pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai rencana untuk memindahkan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yang saat ini relatif padat. Di samping itu, rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru ini juga bertujuan untuk memenuhi tantangan perkembangan Kota Pekanbaru 50 tahun ke depan. Rencana pemindahan pusat perkantoran ini juga diharapkan akan mengurangi beban lalu lintas di sekitar pusat kota. Menurut rekomendasi dari RT RW Kota Pekanbaru, perlu dilakukan kajian pemindahan lokasi pusat perkantoran Kota Pekanbaru. Ada 3 alternatif lokasi yang diusulkan oleh tim RT RW dan Wali Kota Pekanbaru, yaitu lokasi di Jalan Palembang, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya. Yang kedua, Jalan Badak, Kelurahan Sayil, Kecamatan Tenang Raya. Yang ketiga, Jalan Lingkar Luar Kawasan Industri Tenayan, Kelurahan Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir. Rencana ini sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru 2012-2017. Penelitian ini difokuskan pada tinjauan penentuan lokasi rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru, di mana parameter yang digunakan didasarkan pada 4 kriteria, yaitu fisik, aksesibilitas, infrastruktur, dan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process atau AHP, yang hasilnya akan dikoreksi dengan menggunakan program Expert Choice. Kedua, tinjauan pustaka. Analytical Hierarchy Process atau AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1993. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Thomas, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah, hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya, yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk yang hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Terdapat 5 langkah metode dalam AHP. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Menentukan masalah yang akan dipecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada dilakukan penentuan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari 1 dan akan dikembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Kedua, yaitu membuat struktur hierarki. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas, akan disusun level hierarki yang berada di bawahnya, yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai dan menentukan suatu alternatif. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda, di mana hierarki dilanjutkan dengan subkriteria yang mungkin diperlukan. Hierarki kriteria dan subkriteria yang mempengaruhi penentuan lokasi rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yaitu yang pertama, fisik, aksesibilitas, infrastruktur, lingkungan, di mana dihubungkan dengan alternatif pada Jalan Palembang, Jalan Badak, dan Jalan Lingkar Luar KIT. Langkah ketiga yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan. Kelebihan dari metode AHP yaitu memiliki kemampuan untuk menggabungkan unsur-unsur kualitatif dan kuantitatif. Kuantifikasi dari hal-hal yang bersifat kualitatif dilakukan dengan memberikan persepsi perbandingan yang diskalakan secara berpasangan. Seseorang yang akan memberikan persepsi tersebut harus mengerti akan elemen-elemen yang diperbandingkan dan relevansinya terhadap tujuan yang dimaksud. Menurut Satie, skala penilaian 1-9 merupakan yang terbaik berdasarkan nilai RMS atau Root Mean Square Deviation dan MAD atau Median Absolute Deviation. Untuk skala komparasi pada penilaian AHP yaitu
Tingkat kepentingan 1, berdefinisi sama pentingnya. 3, sedikit lebih penting. 5, jelas lebih penting. 7, sangat lebih penting. 9, mutlak lebih penting. Untuk tingkat kepentingan 2, 4, 6, dan 8, berdefinisi apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. 1/1 sampai 9, kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 sampai 9. Langkah keempat yaitu perhitungan bobot elemen. Proses perhitungan matematis dalam metode AHP dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. Apabila dalam suatu sistem operasi terdapat n elemen operasi yaitu A1, A2, dan seterusnya, maka hasil perbandingan dari elemen-elemen operasi tersebut membentuk matriks A berukuran n kali n. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel matriks perbandingan preferensi, di mana hubungan antara A1 dengan A1 memiliki nilai 1, sehingga dari sudut kiri atas hingga ke sudut kanan bawah simetris bernilai angka 1. Langkah terakhir yaitu perhitungan konsistensi dan vektor prioritas. Dengan prinsip konsistensi 100% tidak menjadi syarat dalam AHP, karena perhitungan elemen menurut pengambil keputusan kadang-kadang berubah. Dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan menyebabkan penyimpangan kecil pada eigenvalue. Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi. Perbandingan antara CI dan RI atau random index untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio konsistensi atau CR, di mana CR sama dengan CI per RI. Sehingga dalam model analytical hierarchy process atau AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi kecil sama dari 0,1. Selanjutnya lokasi penelitian, di mana studi kasus untuk penelitian ini berlokasi di 3 daerah, yaitu Jalan Palembang, Kelurahan Kulim Tenan Raya, kedua Jalan Badak, Kelurahan Sayil Tenayan Raya, dan ketiga Jalan Kar Luar KIT, Kelurahan Okura Rumbai Pesisir. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada peta berikut. Untuk metode penelitian, yang pertama yaitu survei awal, di mana penyebaran kuesioner awal ini dilaksanakan di 3 instansi yang berbeda. Pertama, instansi pemerintahan, yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Bapeda Kota Pekanbaru, dan Badan Pertanahan Negara atau BPN Pekanbaru. Kedua, akademisi, dan ketiga, profesional yang meliputi 4 konsultan perencana yang ada di Pekanbaru. Kedua, yaitu survei detail, di mana pengambilan sampel dengan cara analytical hierarchy process atau AHP yang menggunakan narasumber yang ahli dan paham tentang rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yang berjumlah 5 orang. Penerjemahan analytical hierarchy process ini menggunakan software Expert Choice 2000 yang digunakan untuk memberikan output berupa bobot prioritas kriteria. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu analisa data kuesioner awal. Untuk mengetahui valid tidaknya kuesioner awal ini, maka dilakukan uji validitas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi antara poin pertanyaan dengan skor totalnya, dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Untuk kriteria yang pertama yaitu kriteria fisik, terdiri atas 4 subkriteria yaitu ketersediaan dan kepemilikan lahan. Kedua, kontur wilayah relatif datar 0-2%. Ketiga, jenis tanah dalam kawasan. Keempat, daya dukung tanah dalam mendukung pembangunan. Sehingga didapatkan hasil yaitu kontur wilayah relatif datar 0-2% tidak valid. Untuk kriteria kedua yaitu aksesibilitas, yang terdiri dari waktu tempuh ke lokasi, titik tinjauan kantor Gubernur Riau. Kedua, jarak tempuh ke lokasi yaitu titik tinjau kantor Gubernur Riau juga. Dan yang ketiga, biaya transportasi, di mana ketiga subkriteria ini berketerangan valid. Ketiga yaitu kriteria infrastruktur, yang terdiri atas ketersediaan akses jalan menuju kawasan, ketersediaan jaringan air bersih, ketersediaan jaringan listrik, dan ketersediaan jaringan telekomunikasi, dengan keterangan semuanya valid. Dan kriteria terakhir yaitu lingkungan, di mana kawasan bebas dari banjir, bebas dari polusi suara, dan jauh dari tempat pembuangan akhir sampah, dengan keterangan valid.
Untuk analisa kedua yaitu analisa data kuesioner dari para ahli. Langkah awal dalam analisa ini adalah memasukkan nilai kriteria yang ada dalam kuesioner detail, yaitu fisik, aksesibilitas, infrastruktur, dan lingkungan ke dalam aplikasi Expert Choice 2000. Nilai-nilai yang merupakan kebalikan dari perbandingan tiap kriteria secara otomatis akan diberi warna merah. Dari gambar diperoleh rasio konsistensi sebesar 0,04, yang berarti pendapat tersebut dinyatakan konsisten. Setelah memasukkan hasil responden tersebut, dapat diketahui seberapa persen pentingnya tiap-tiap kriteria. Untuk kriteria aksesibilitas sebesar 42,5% dari total kriteria yang ada, menyusul kriteria fisik sebesar 28,2%, kriteria infrastruktur sebesar 21,3%, dan kriteria lingkungan sebesar 8%. Dari gambar di bawah diperoleh lokasi terbaik pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru, yaitu Jalan Badak, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan persentase 43,5%. Ketiga, hasil analisa menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Kriteria yang memiliki prioritas tingkat paling mempengaruhi dalam penentuan lokasi pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yaitu kriteria aksesibilitas sebesar 42,5% dan kriteria fisik sebesar 28,2%. Sedangkan kriteria infrastruktur dan lingkungan dipandang perlu, namun masih di bawah kriteria aksesibilitas dan kriteria fisik. Sehingga diperoleh hasil bahwa lokasi untuk rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yaitu Jalan Badak, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan persentase sebesar 43,5%. Tiga subkriteria yang paling mempengaruhi pemilihan lokasi pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru di Jalan Badak, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya yaitu: pertama, biaya transportasi. Jalan Badak adalah lokasi dengan biaya transportasi paling kecil, di mana kendaraan yang digunakan adalah minibus. Kecepatan kendaraan digunakan yaitu 50 km per jam dan bahan bakar yang digunakan Pertamax dengan harga Rp12.000 per liter. Untuk mencapai lokasi ini, biaya transportasi hanya dikeluarkan sebesar Rp7.206. B. Waktu tempuh ke lokasi di sekitar kantor Gubernur Provinsi Riau. Dari ketiga lokasi alternatif, Jalan Badak merupakan lokasi dengan waktu tempuh tercepat. Waktu yang dibutuhkan yaitu 18 menit dengan via Jalan Hang Tuah. Ketiga, ketersediaan jaringan listrik. Kawasan Jalan Badak ini kedepannya akan dilalui oleh jalur saluran udara tegangan tinggi dan pembangkit listrik tenaga uap sumber Eko Rekayasa volume 10 nomor 1 Maret 2014 Arisandaya Fitri dan Rifki Ihsan. Energi di kawasan ini berasal dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tenayan Raya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperoleh kesimpulan yaitu kriteria yang mempengaruhi penentuan lokasi rencana pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru adalah: pertama, kriteria fisik yang meliputi ketersediaan dan kepemilikan lahan, jenis tanah dalam kawasan, dan daya dukung tanah dalam mendukung pembangunan. Kedua, kriteria aksesibilitas yaitu meliputi waktu tempuh ke lokasi, jarak tempuh ke lokasi, dan biaya transportasi. Ketiga, kriteria infrastruktur yang meliputi ketersediaan akses jalan menuju kawasan, ketersediaan jaringan air bersih, ketersediaan jaringan listrik, dan ketersediaan sarana telekomunikasi. Keempat, kriteria lingkungan yang meliputi kawasan bebas dari banjir, bebas dari polusi suara, dan jauh dari tempat pembuangan akhir sampah. Sehingga tingkat pengaruh kriteria penentuan lokasi pemindahan pusat perkantoran pada Kota Pekanbaru yaitu kriteria aksesibilitas 42,5%, kriteria fisik 28,2%, kriteria infrastruktur 21,3%, dan kriteria lingkungan 8%. Berdasarkan analisa AHP terhadap kriteria secara keseluruhan, usulan lokasi untuk pemindahan pusat perkantoran Kota Pekanbaru yaitu Jalan Badak, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya dengan persentase kriteria sebesar 43,5%. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.